Sebut saja nama adik iparku itu Junaidi. Ia datang dengan menawarkan jasa baiknya untuk mengurus anak-anakku. Junaidi mengaku ingin mengurus salah satu 3 anakku sebagai pengganti kakaknya almarhum. Menurutnya, niat baiknya itu juga sudah ia ceritakan pada ibunya dan keluarga besar lainnya. Masih menurut Junaidi, semua keluarga besarnya setuju untuk mengambil salah satu anak dari almarhum suamiku. Junaidi akan memperlakukan seperti anaknya sendiri. Kak Ratih, jangan khawatir, saya akan mengurus dan memperlakukan anak Mbak seperti anak saya sendiri. Saya juga punya hutang budi pada abang saya almarhum. Jadi saya ingin membalas budi baiknya melalui anaknya. Jelas adik iparku itu saat ia datang. Ia datang tidak sendiri. Junaidi datang bersama istrinya, sopir, dan seorang pembantunya laki-laki. Tapi kala itu saya tidak melihat pembantunya itu seperti orang pembantu. Lebih mirip seorang aneh, kelakuannya tidak bisa dimengerti. Saya sulit menjelaskan perlakuan orang itu, karena orang itu lebih banyak diam di mobil bersama sopirnya. Junaidi juga kerap melarang orang itu keluar dari mobil. Rumahku memang di pinggir jalan, jadi ketika Junaidi melarang orang itu keluar dari mobil, suara dan tindakannya terdengar. Kala itu aku juga disambungkan dengan telepon genggam mantan mertuaku. Di ujung telepon sana, ia berbicara sedikit lebih ramah dari sebelumnya. Dia menanyakan keadaanku, anak-anak atau cucu-cucunya, dan semua hal yang sebelumnya tidak pernah ia tanyakan. Ada rasa tak percaya dalam hatiku. Mengapa ibu mertuaku tiba-tiba saja bisa peduli pada keadaan kami? Tapi aku menepis kecurigaan itu. Aku berpikir positif. Mungkin sekarang keluarga suamiku sudah mulai iba melihat keadaanku dan anak-anak yang carut marut. Singkat cerita, aku ikhlaskan anak pertamaku, Nelly, ikut bersama Junaidi ke Purwakarta. Mantan adik iparku itu berjanji akan memperlakukan anakku dengan baik seperti anak sendiri. Tentu saja sebelumnya aku sudah melakukan proses perpindahan sekolah yang memakan waktu lebih dari 1 bulan. Selama proses itu, Junaidi sering bolak-balik ke rumahku dengan membawa oleh-oleh buat aku dan anakku. Tentu saja aku dan anak-anakku senang sekali. Junaidi juga selalu memberi uang manakala ia pamit pulang. Seminggu, 2 minggu, aku merasa kehilangan Nelly, anak pertamaku. Tapi aku kuatkan hatiku, aku yakinkan ini demi kebaikan anakku itu. Aku belum tentu bisa menyelesaikan sekolahnya jika ia tetap tinggal bersamaku. Padahal aku masih harus membiayai 2 anakku yang lain. Aku memang pesimis menghadapi kenyataan ini. Maka ada sedikit lega ketika keluarga suamiku mau berbaik hati. Tapi juga ada rasa khawatir karena aku terpaksa jauh dari anakku. 1-2 bulan kemudian, aku masih merasa kehilangan. Tapi sedikit bisa aku obati.
karena aku masih mendengar kabar baik dari Nelly melalui telepon genggam. Nelly sering memberi kabar melalui SMS atau telepon. Ia mengaku disekolahkan dengan baik. Setiap hari diperlakukan seperti anak oleh Junaidi. Tentu saja aku juga berpikir begitu. Tak mungkin Nelly diperlakukan seperti pembantu, karena Junaidi memiliki cukup pembantu untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Waktu terus berlalu, tak terasa sudah hampir setahun Nelly tinggal di rumah pamannya, Junaidi. Tak ada masalah apapun atau sesuatu yang harus aku risaukan. Nelly juga sudah naik kelas 2 SMP. Ia sudah cukup mengerti dan tahu apa yang ia harus lakukan. Aku tak perlu mengkhawatirkan lagi. Aku sudah melihat dengan baik bahwa Nelly setiap bulan diizinkan untuk pulang ke rumahku dengan diantar sopir Junaidi. Tapi menginjak tahun kedua, aku seperti kehilangan kontak dengan Nelly. Awalnya aku tidak merasa curiga apapun karena sebelumnya Nelly masih memberi kabar baik. Ia sekolah setiap hari dan tidak pernah mengeluh apapun padaku. Tapi sudah sebulan ini Nelly tidak memberi kabar dari telepon selulernya. Beberapa kali aku hubungi juga tidak aktif. Aku tidak berpikir harus menghubungi Junaidi karena mungkin ada sesuatu dengan handphone Nelly. Aku tak ingin mengganggu kesibukan mantan adik iparku itu. Aku juga tidak ingin menyinggung perasaannya. Bagaimana jika handphone Nelly memang rusak? Maka terkesan aku memintanya untuk dibelikan yang baru atau apalah. Tapi 2 bulan kemudian aku mendapat kabar buruk dari Junaidi dari ujung handphonenya. Junaidi mengabarkan kalau Nelly sakit panas sudah lebih dari 3 minggu. Panasnya itu turun naik, kadang hilang normal, tapi Nelly kerap menghigau dan mengatakan hal yang aneh-aneh. "Kak Ratih, ini Nelly sakit, kayaknya panas. Saya sudah membawanya ke dokter, tapi tidak sembuh juga. Nelly mengeluh minta pulang, jadi besok pagi Nelly akan diantar ke Subang oleh supir. Saya tidak bisa ikut karena sibuk." Begitu kabar yang aku dengar dari Junaidi. Aku benar-benar tak sabar menunggu hari esok. Aku ingin melihat keadaan Nelly yang sebenarnya. Sakit apakah anakku itu? Apakah parah atau sekedar sakit biasa saja? Tapi sepanjang hari hingga malam menjelang, hatiku berdebar keras. Ada rasa yang tak biasanya di dalam hatiku. Aku merasa khawatir yang berlebihan atas kesehatan Nelly. Aku seperti mendapat firasat buruk atas diri anakku itu. Sekitar jam 9 pagi, Nelly datang diantar seorang supir dan seorang pembantu Junaidi. Aku yang menjemputnya ke mobil langsung menangis melihat keadaan anakku kala itu. Aku tak kuasa menahan sedih melihat keadaan Nelly yang kurus dan muka yang pucat pasi, bibirnya pecah dan matanya merah. Tak ada kata-kata apapun yang keluar dari mulut Nelly kecuali isak tangisnya.
Aku pun hanya bisa memeluk sambil memapahnya ke dalam rumah. Aku baringkan anakku itu di atas tempat tidur yang dulu ia gunakan. Tak berselang lama, beberapa orang tetangga mulai berdatangan menjenguk. Semua tetanggaku yang menengok ikut sedih melihat keadaan Nelly. Beberapa di antara mereka ada yang ikut meneteskan air mata. Aku mendampinginya di samping tempat tidur sambil terus mengusap kepalanya. Tak henti-hentinya aku bertanya apa yang dirasakan anakku. Namun Nelly hanya mengeluh sakit kepala, perut, dan sekujur badannya terasa panas. Badan Nelly panas, Ma. Kepala pusing dan perut sakit, seperti ada yang bergerak di perut Nelly. Begitu keluh anakku sambil meringis menahan sakit. Jika saja penyakit itu bisa dipindahkan ke tubuhku, ingin rasanya aku yang menggantikan sakit anakku. Aku begitu sayang pada anak-anakku, begitu juga pada Nelly. Rasa cinta, kasih dan sayangku pada anak-anakku tak akan tergantikan oleh siapapun. Bahkan jikapun aku harus mati menggantikan anakku, aku akan melakukannya. Satu persatu para tetangga yang menjenguk anakku mulai pulang. Tinggal aku, 2 orang anakku, sopir, dan pembantu Junaidi yang ikut mengantar anakku. Tiba-tiba pembantu yang ikut mengantar anakku itu berbicara. Nanti jangan kaget kalau menjelang malam Nelly suka merintih sakit, kemudian minta tolong dan mengigau seperti orang ketakutan. Itu sudah berlangsung sejak ia sakit. Saya orang yang merawat Nelly selama ia sakit di Juragan Edi. Saya juga yang mengurus menemani Nelly tidur kalau malam hari, bisik pembantu Junaidi di telingaku. Aku melihat ada rasa iba dari wajah wanita yang menceritakan kondisi Nelly. Kutebak usianya beberapa tahun saja lebih tua dari aku. Aku juga melihat keikhlasan, rasa kasihan, dan perasaan keibuan yang tulus dari wanita itu. Tapi aku juga melihat kekhawatiran dari dalam tatapan matanya. Maksud teteh gimana? Aku tak bertanya karena memang tidak mengerti. Lalu orang itu menjelaskan beberapa kali menjelang maghrib Nelly berteriak-teriak kesakitan dan memegang perutnya. Katanya perutnya itu sakit melilit, seperti ada yang menarik-narik ususnya. Di dalam perutnya Nelly juga merasa seperti ada sesuatu yang bergerak ke kiri, ke kanan. Kadang Nelly juga merasakan seperti ada benda keras yang bergerak ke hulu hatinya, hingga membuat ia sesak napas dan mual. Tak ada yang bisa dilakukan wanita parubaya itu kecuali memijat-mijatnya tangan Nelly, kaki atau mengusap kepala Nelly. Ia tak bisa melakukan apapun karena ia bukan dokter, bukan bidan atau perawat yang bisa menangani pasien. Yang bisa dilakukan wanita itu hanya berdoa, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ke telinga Nelly. Tapi itu sangat manjur dirasakan, karena jika Nelly mendengar ayat-ayat Allah, maka ia akan berhenti berteriak kesakitan, kemudian tertidur. Kalau Nelly berteriak kesakitan itu, bacakan saja ayat-ayat Allah.
bisanya dia akan berhenti berteriak kesakitan dan kemudian tidur. Tapi saya juga tidak yakin apakah dia tidur atau pingsan. Saya tidak paham. Jelas wanita parubaya itu lagi. Seperti pada senja itu, Nelly berteriak kesakitan dan mengagetkan seisi rumah. Wanita parubaya itu diperintahkan Ibu Edi untuk mengurus Nelly, karena memang hanya wanita parubaya itulah yang menjaga Nelly. Yang lain tak ada yang mau atau tak ada yang berani melakukannya. Orang lain di rumah itu hanya bisa merasa iba melihat keadaan Nelly tanpa bisa berbuat apa-apa. Nelly tiba-tiba berteriak kesakitan. Suaranya nyaring terdengar hingga ke halaman rumah depan Juragan Edi. Wanita parubaya pembantu Juragan Edi berlari ke belakang, menghampiri Nelly yang berguling-guling di tempat tidurnya menahan sakit. Kali ini ada yang berbeda dari sebelumnya. Mata Nelly tidak layu karena kesakitan. Badan Nelly juga sepertinya tegang, kaku, dan tangannya menggaruk-garuk kasur hingga beberapa benang jahit dari kasur itu putus. Mata Nelly melotot dengan bola mata yang merah menyala. Wanita parubaya itu melihat Nelly seperti orang yang mengerikan. Nelly terus berteriak-teriak minta tolong sambil bergulingan. Sesekali ia menjerit, mengeluh menahan sakit di perut, kepala, dan sekujur tubuhnya. Saya cuma bisa melihat dan berdoa membacakan ayat-ayat Allah. Tapi beberapa menit kemudian mulutnya muntah, mengeluarkan darah segar. Kemudian dari kemaluannya juga keluar darah segar, darah berwarna kehitaman dan darah yang kental seperti agar-agar. Setelah Nelly muntah dan mengeluarkan darah itu, barulah ia berhenti berteriak menahan sakit. Saya benar-benar tidak tega melihatnya, Teh. Mudah-mudahan kalau di sini dia bisa sembuh, tutur wanita parubaya itu padaku. Menjelang sore, supir wanita parubaya itu pamit pulang. Juragan Edi memang meminta mereka pulang menjelang sore. Entahlah, tak ada mantan adik iparku itu memang kehidupannya aneh sejak dulu. Itulah sebabnya almarhum suamiku tidak ingin terlalu akrab dengan adikku sendiri. Almarhum suamiku juga seperti sengaja melarang dan menjauhkan kami dari keluarganya sendiri. Aku tak pernah diberi penjelasan lebih detail mengapa itu ia lakukan. Tapi jelas aku merasa suamiku memang menjaga jarak kami dengan keluarganya. Lepas maghrib, aku dikejutkan oleh teriakan Nelly dari kamarnya. Kala itu, aku baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib di kamarku. Aku baru saja membacakan separuh ayat kursi, manakala aku mendengar Nelly menjerit, mengaduh kesakitan. Teriakan minta tolongnya pun terdengar jelas di telingaku, meski serak dan parau. Suara Nelly terdengar berbeda kala ia meneriakkan rasa sakit dan minta tolongnya itu. Aku ibu kandungnya yang mengurus hingga usia 13 tahun, tentu saja kenal betul dengan suara Nelly. Tapi aku mendengar suara yang keluar dari mulut Nelly itu seperti bukan suara Nelly. Tak hanya aku, beberapa orang tetangga yang bergegas datang sesaat setelah mendengar teriakan. Nelly juga mengatakan hal yang sama. Suara Nelly seperti suara orang dewasa, tapi kadang terdengar suara nenek-nenek. Kok
Suara Nelly aneh ya, seperti bukan suaranya. Kalimat itu diucapkan oleh banyak orang yang mendengar teriakan Nelly dan permintaan tolongnya ketika ia meregang kesakitan. Bahkan anakku, adiknya Nelly, juga mengatakan hal yang sama. Memang seperti yang diceritakan wanita parubaya pembantu Juragan Edi itu. Sesaat setelah Nelly berteriak kesakitan, ia muntah darah. Baju, celana, dan panjang tempat Nelly tidur penuh dengan darah segar dan darah yang mengental kehitaman. Tak ada yang bisa aku lakukan kecuali berdoa. Beberapa tetangga yang melihat kejadian itu tak tahan, lalu keluar dari kamar sambil istighfar. Aku tahu bagaimana iba mereka perlihatkan pada Nelly dan aku. Aku tahu mereka kasihan padaku dan Nelly, tapi mereka juga tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan. Malam pertama sekembalinya dari rumah Juragan Edi, aku benar-benar melihat Nelly tersiksa karena sakitnya. Sepanjang malam ia hanya meregang kesakitan sambil sesekali meminta tolong. Hanya kata mama dan bapak saja yang bisa keluar dari mulutnya. Berkali-kali aku bertanya padanya, tapi Nelly tak sanggup menjawabnya. Matanya melotot ke atas langit kamarnya, hanya sekali saja berkedip. Esok harinya aku membawa Nelly ke dokter. Seperti biasa, dokter memeriksa dan memberi obat pada Nelly. Tapi dokter itu malah menyarankanku untuk membawa pulang Nelly. Katanya ia tak bisa menangani Nelly. Dokter itu malah memberiku rujukan untuk membawa Nelly ke rumah sakit yang lebih besar. Atau jika aku tidak mau, lebih dibawa pulang saja dan dirawat di rumah. Malam kedua di rumahku, Nelly kembali memperlihatkan hal yang seperti malam sebelumnya. Aku ingat betul kala itu selepas Isya, Nelly mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. Aku bertanya sambil membisikkan kata-kata di telinganya. "Apa yang kamu rasakan, anakku? Ceritakan pada mama, Nelly, agar mama tahu apa yang mama harus lakukan," tanyaku di telinganya. Kalau sudah begitu, tentu saja aku tak tahan menahan sedih, kasihan, dan hanya air mata yang mengalir dari sudut mataku. Adik-adiknya Nelly pun demikian. Malam itu kami berkumpul di kamar Nelly sambil membantu sedapat mungkin. Aku hanya bisa berdoa sambil memegangi tangan Nelly, mengusap kepala dan wajahnya. Hatiku semakin ketir, manakala adik-adik Nelly juga menangis, terisak di pinggir tempat tidur kakaknya. Malam itu kami sekeluarga hanya bisa menangis melihat keadaan Nelly yang semakin parah. Hatiku terasa teriris, luluh lantah. Seluruh kekuatan batinku melihat tiga anakku dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Nelly, anak tertuaku, sakit parah dan tidak bisa lagi bicara, walau sekedar mengatakan apa yang ia rasakan. Dua anakku yang lain juga terguncang batinnya melihat kakaknya kesakitan. Mereka terduduk di pinggir ranjang, terisak menangis tangis dan sedih. Jelas air mata dua anakku itu mengalir dari sudut matanya masing-masing. Malam itu hanya kami saja di rumah dengan segudang kesedihan dan tangis sepanjang malam. Aku duduk dan terbaring di sisi ranjang menemani Nelly sambil terus mengusap kepala, wajah, dan tangannya.
Di bawah ranjang aku melihat dua anakku yang lain tertidur memeluk bantal. Aku tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya pada kami. Aku tak bisa lagi berpikir apa yang harus kulakukan. Aku pasrahkan segalanya pada kehendak Tuhan. Ya Allah, mengapa kami diberi cobaan seberat ini? Dalam kondisi kami separah ini pun tak ada orang yang menemani kami. Tak ada orang lain yang bisa kujadikan pelindung untukku dan anak-anakku. Mengapa kau ambil nyawa suamiku lebih dulu? Mengapa kau tak beri kesempatan suamiku untuk membelaku, menjadi tameng bagi prahara yang menimpa kami? Mengapa kau tak beri kesempatan suamiku untuk merasakan kesedihan seperti yang kami rasakan? Hanya 7 hari saja Nelly berada di rumah. Pada malam ke-8, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sepanjang 7 hari itu, tentu saja aku sudah melakukan berbagai cara sebisa yang aku lakukan. Para tetangga dan sepupu kampung juga berdatangan menengok Nelly. Memang seperti itulah tradisi di kampungku. Dari para tetangga dan sesepuh ustadz di kampungku, mereka sepertinya memberi sinyal tidak baik atas diri Nelly. Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan Nelly bukan sakit biasa. Anak itu telah ditumbalkan untuk kekayaan seorang. Sebab menurut penerawangan seorang pintar di kampungku, darah yang keluar dari kemaluannya itu sesungguhnya adalah anak makhluk halus yang dikandung Nelly. Nyawa Nelly ditukar oleh nyawa makhluk halus. Imbalannya adalah sejumlah harta yang melimpah untuk seseorang. Tapi aku tidak ingin berburuk sangka. Aku sudah pasrahkan segala pada kehendak Allah. Tidak ada gunanya juga aku mengetahui atau menelisik lebih jauh. Aku tidak ingin menjadi fitnah atau masalah kemudian memanjang karena hal ini. Hati kecilku tetap saja menyesali. Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tentu saja aku menyesali dan rasa sakit ini tidak mungkin hilang dengan mudah. Aku menceritakan hal ini hanya untuk mengeluarkan unek-unek hatiku saja. Aku tidak ingin menuduh atau menghakimi siapapun. Aku juga tidak berharap hal ini terjadi pada keluargaku yang lain. Aku berharap ceritaku ini bisa menjadi bahan pertimbangan agar terhindar dari kekuatan gaib dan iblis yang merasuki tubuh manusia. Itulah sahabat cerita dari anakku jadi tumbal pesugihan adik. Ditunggu video-video terbaru dari channel Muhammad Samsudin. Oke.